Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 praktikan simulasi komputer sesi Selasa. Dengan saya Ahmad Reza Bayaki, NPM 150, dan rekan saya NPM 124. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil laporan kita di modul 2, yaitu tentang simulasi pengangkutan barang Return CNT di gudang dengan menggunakan software Pro Model. Untuk abstraknya sendiri, yaitu optimasi dan pemodelan sistem pada gudang CNT sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat pengangkutan barang return secara yang optimal. Penggunaan simulasi dapat dilakukan pada sistem manufaktur atau produksi. Dalam penelitian ini, mensimulasikan pengangkutan barang di gudang. Permasalahan yang terjadi pada gudang CNT yaitu pengangkutan barang return di mana terjadinya proses packing dari proses produksi pertama hingga proses produksi terakhir. Metode simulasi yang digunakan adalah simulasi dengan menggunakan software Pro Model. Dengan output dari software Pro Model adalah gambaran simulasi, sehingga sangat mudah dimengerti dan dianalisa. Setelah diketahui model simulasi yang tepat, dilakukanlah validasi antara simulasi dari referensi yang telah ada. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi waktu produksi dan memaksimalkan jumlah produk yang dapat disimpan. Setelah dilakukan pengelolaan data dengan software Pro Model, diperoleh bahwa didapatkan 10 replikasi. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat A0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1, mu2 sehingga dapat dikatakan valid di mana tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Pro Model yang telah dibuat. Next. Untuk pendahuluan sendiri, di era globalisasi saat ini perekonomian tidak dibatasi oleh jangkauan regional. Tiap perusahaan bersaing untuk menjadi perusahaan multinasional dengan wilayah yang luas. Diharapkan akan semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Retur penjualan ketika barang dikembalikan. Staf penerimaan menghitung, memeriksa, dan menyiapkan slip retur barang yang mendeskripsikan barang tersebut. Barang tersebut dibawa ke gudang bersama dengan salinan slip retur barang. Salinan kedua dari slip retur barang ini dikirimkan ke departemen penjualan. Secara umum, informasi diartikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berarti atau lebih berguna bagi yang menerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata dan kemudian dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang mampu mengontrol unit return, yang tujuannya untuk peningkatan kualitas produksi dan transportasi. Simulasi adalah suatu teknik meniru sebuah proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan berlandaskan dari beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Untuk langkah-langkah simulasi adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan persoalan atau sistem yang hendak disimulasikan. Yang kedua, formulasikan model yang akan digunakan. Ketiga, identifikasi dan pengumpulan data yang diperlukan. Keempat, pembuatan model. Kelima, verifikasi dan validasi model. Keenam, melakukan simulasi. Yang ketujuh adalah analisa hasil simulasi. Salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemodelan sistem. Tujuan sebuah pemodelan yaitu menganalisa dan memberikan sebuah prediksi yang mendekati kenyataan sebuah sistem diterapkan di lapangan langsung. ProModel adalah sebuah alat atau software yang bisa digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sebuah sistem. Sistem merupakan kumpulan dari berbagai elemen yang berfungsi dan berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk membuat model sebuah sistem, software ProModel telah menyediakan beberapa elemen untuk penyusunan modelnya. Elemen-elemen dasar tersebut sebagai berikut. Yang pertama location, yang kedua entities, yang ketiga resource, yang keempat processing. Untuk metode penelitiannya, tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder
ini diperoleh dari dokumen-dokumen melalui instansi terkait, dalam hal ini adalah gudang Retun JNT. Data-data yang dibutuhkan: barang datang, pengisian formulir, data barang, packing barang, barang kembali, penyimpanan barang. Untuk data aktivitas tabelnya sebagai berikut. Dan yang kedua adalah tahap pengumpulan data. Dalam subbab ini bersihkan tahap-tahap penelitian dapat berupa flowchart yang dilakukan dalam pengelolaan data dan penjelasan flowchart. Untuk yang pertama yaitu mulai, kemudian didapatkan studi pustaka, studi lapangan, kemudian rumusan masalah, kemudian kita tetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian kita dapatkan pengumpulan data, yaitu data barang datang, data pengisian formulir barang, data packing barang, data barang kembali, dan data penyimpanan barang. Kemudian kita olah data menggunakan software ProModel, kemudian kita verifikasi, kemudian kita lakukan uji validasi, kemudian didapatkan hasil dan pembahasan, kemudian didapatkan kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Untuk penjelasan langkah-langkah flowchart-nya, yaitu mulai adalah tahap paling awal dalam melakukan penelitian. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi. Studi lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimasukkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Perumusan masalah adalah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data. Penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, yaitu agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Kemudian pengumpulan data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian, yang kemudian verifikasi, membangun kebenaran, akurasi, validitas, yang kemudian validasi untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu. Kemudian hasil dan pembahasan. Sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis. Kemudian kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis. Kemudian selesai. Penelitian selesai, didapatkan hasil yang valid. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang software modul 2. Oke, langsung saja ProModel kita buka, kita klik new, kita buat model baru. Titelnya terserah kalian, modul mau dikasih titel apapun. Mau kasih ini aja modul 2. Ini diganti meters ya. Oke, kita klik oke. Nah, ini sudah berarti sudah membuat lampiran atau file baru. Kita build, kita klik build, terus location. Kita buat satu persatu, terserah ini. Nah, jangan lupa new ini kentang. Nah, di situ kita namai, kita klik text, nama ini nama apa, terserah kalian. Kita samakan dengan yang ada di modul saja. Barang datang, oke. Barang datang. Lanjut, kita klik new lagi, kita pilih terserah. Oh, jangan itu kita klik for klik. Ininya kita hilangkan, kita klik text, kita klik lagi, kita ubah namanya dengan nama pengisian formulir datang. Kita klik formulir gitu aja ya. Simple. Formulir. Oke. Enter. Kita klik new lagi, kita klik ini. Saya ini gambarnya apa, saya anggar pilih saja. Menu teks. Ubah jadi packing barang. Iya, terus packing barang. Kita enter. Kita new lagi. Kita klik mobil. Saya soalnya pengen punya mobil. Mobil. New, hilangkan teks.
Nah, tulisannya kan mobil, tapi kita ganti jadi barang kembali. Di tampilannya agak lemot ya, mohon maaf. Soalnya saya menggunakan dua device karena mengingat laptop saya agak kurang kuat, jadi saya menggunakan dua device. Ini yang terakhir yaitu palet. Oh, ini apa kayak colokan? Nggak apa-apa, terserah pokoknya. Ini teks. Sudah muncul belum? Nah, ini penyimpanan barang. Model. Oh iya, maaf. Kita ganti penyimpanan barang. Oke, setelah itu kita enter nggak apa-apa. Kita build, terus kita ke entities. Oke, klik ikonnya terserah. Saya milih yang ini saja, mil. Kita gantikan barang return. Kita kasih nama barang return. Maaf, return. Oke. Kita ke kita ke arrival. Entity oke, lokasinya ke barang datang. Untuk ini kita tulis 1, occurrence-nya kita tulis NF, frekuensinya 1. Lanjut, entity barang return ini sama kayak di atas 1, tinggal ganti yang lokasi saja. Kita enter. Itu lokasinya packing barang 1, NF 1. Barang return kembali 1 NF entity barang return lokasi yang terakhir penyimpanan barang 1 NF 1. Oke, kita lanjut ke build, klik build, terus kita ke processing. Nah, di processing ini kita entity barang return agak sulit, tapi kita ikuti saja. Maksudnya barang return tetap output. Destinasinya, nah ini dari barang datang itu menuju ke formulir. Jadi dari lokasi barang datang kita menuju destinasi formulir. Nah, nanti kalau sudah, nanti kelihatan ada panah ini. Ini karena terlalu berdempetan, akhirnya panahnya nggak kelihatan. Nah, itu arah panah ke barang datang ke formulir. Untuk mengisi move logic mengisinya yaitu dengan cara ini, kita klik start fit. Nah, start fit ini nanti bakalan kita isi dengan data yang ada di ini. Oke, start fit 57966. Isi 57966. Lanjut 45944. Oke, setelah itu kita klik auto fit lagi discrete distribution. Nah, nanti ini otomatis ke sini discrete distribution, kita klik OK. Nah, muncul hasil seperti ini. Setelah itu kita ekspor. Nah, yang ini aplikasinya kita kasih ke pro model. Mana pro PP MNOP pro model. Nah, ini fit distribusinya. Dilihat ranknya itu yang besar yang mana. Kalau ranknya yang besar itu yang Poisson, ya berarti kita pakai yang Poisson. Sudah seperti itu aja. Kalau misal binomial yang besar ya kita
pakai yang binomial. Kita lihat dari ranknya. Terus sudah selesai, kita klik OK. Terus ini dislip, terus pindah ke pro model. Kita klik yang build. Nah, maaf agak lama loadingnya. Kita build. Kita klik yang move forward di kanan. Terus paste. Nah, kita paste. Nah, seperti itu. Oke. Jadi untuk mengisi selanjutnya sama seperti kayak yang tadi, kita klik entity, barang return, lokasi, formulir, lokasinya formulir barang return, dengan destinasi dari formulir ke packing barang. Nah, seperti ini. Terus kita klik move logic, kita klik start fit. Nah, kita isi lagi. Saya akan mencontohkan 2 kali saja di sini. Nanti selanjutnya kalian samakan saja kayak yang saya praktekkan ini. Maaf ini tadi berarti 11, 13, 10, 11, 14, 10, 13, 12, 10, 13, 12, 10, 9, 17, 22, 9, 22. Nah, sama seperti tadi, auto fit, discrete, distribution, kita klik OK. Nah, ini sama kayak tadi ekspor. Ini karena ranknya yang besar yaitu Poison saja, ya udah tinggal kita nanti yang aplikasinya kita ganti pro model, kita klik OK. Terus kita ke pro modelnya, kita klik yang build. Apa agak lama. Nah, kita klik yang gambar palu build, terus movernya kita paste. Nah, langkah selanjutnya juga seperti itu. Jadi saya lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, untuk langkah yang terakhir yaitu maksudnya untuk mengisi proses yang terakhir, yaitu lokasinya yang terakhir yaitu penyimpanan barang. Terus outputnya tetap pakai barang return. Nah, destinasinya kita pilih ke exit, keluar. Nah, terus sama untuk mengisi datanya sama seperti tadi. 6, 10, 15, 11, 8, 11, 11, 18, 11, mohon maaf, 11, 18, 11, 10, 6, 7, 10, 6, 7, 6. Baik, kita sama kayak tadi. Ini, nah ini poison kita export saja. Poison kita ganti ke pro model. Kita klik lalu kita paste, kita klik paste OK. Nah, ini kan datanya sudah terisi semua. Tinggal kita menuju ke proses yang terakhir, tahap yang terakhir. Kita build. Oh enggak, langsung kita simulasikan, kita option. Nah, rantainya ini kita klik 8. Pilih 8 ini untuk ininya tetap menit dan nomor aplikasinya yaitu 10. Kita klik OK. Oke, setelah itu kita run, kita simulasikan. Kita klik simulasi, kita run. Nah, sebelum di run kita harus menyimpan model gitu. Kita simpan. Oh iya, di sini sudah ada sebenarnya modul saya yang modul 2. Cuman ya kita buat lagi modul 2 ini. Modul 2. Nah, ini kita kayak lihat permainan. Nah, karena ini menunggunya terlalu lama, jadi kita seret saja ke sini. Nah, kita klik yes. Ding.
Nah, replikasinya kita klik all, terus oke. Nah, sudah deh, muncul deh hasilnya. Seperti ini, mudah bukan? Terus yang kita butuhkan, kita klik entity activity. Nah, untuk perhitungannya kita menggunakan average time in system yang ini. Oke, selamat mencoba guys. Oke, kita lanjut ke perhitungan manual. Yuk. Oke, kita ke hasil dan pembahasan. Jadi untuk yang pertama verifikasi dan validasi. Untuk tabelnya seperti ini, replikasi aktivitas pengangkutan barang return di JNT. Replikasinya ada 10 replikasi, total waktu atau menitnya ini dari pro model tadi. Terus untuk rata-rata seperti biasa kita menggunakan Excel langsung dengan pakai rumus rata-rata. Terus standar deviasi kita pakai rumus langsung di Excel sama dengan STDEV. Untuk variansi tetap sama dengan VAR. Kita tetap pakai formula-formula yang ada di Excel. Kita memanfaatkan teknologi yang ada. Terus kita lanjut ke ini dengan demikian N-nya ada 10 dan untuk N-1 berarti ya, berarti N-nya kan 10 kurangi 1 yaitu 9. Confidence levelnya ini ketentuan dari laboratorium yaitu 95%. Untuk A-nya itu sama dengan 0,05. Untuk maka ZA per 2 didapatkan dari tabel. Nah, ini semuanya sudah ketentuan dari lab 1,96. Terus untuk mencari half width sama kayak modul sebelumnya, modul sebelumnya, modul pertama sama. Kita pakai standar deviasi yang S, terus ini juga ketetapan, terus N-nya yaitu replikasinya ada 10, terus didapatkan hasil yaitu 0,5000082. Dan untuk beta ini sama dengan half width, beta sama dengan half width ya berarti ini hasilnya. Terus untuk N aksennya A per 2 tadi diperoleh dari ini dari data 1,96 dikalikan dengan standar deviasi dibagi dengan beta. Beta itu sendiri yaitu hasil dari hasil. Jadi untuk N aksennya itu didapat 2,74 dan kita bulatkan ke atas menjadi 3. Nah, sudah didapatkan N aksennya. Nah, ini total waktu pengukuran. Nah, kita pakai 3 kali pengangkutan karena N aksennya ketemu 3. Oke, ini berasal dari data di atas, diambil yang 3 teratas sama seperti modul yang modul 1 maksudnya, modul yang pertama. Sebenarnya perhitungannya sama dan ini untuk hasil output simulasinya. Dan ini lanjut karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval. Ini sebenarnya sama dengan modul 1. Langsung saya ke perhitungannya saja. Real sistemnya kayak gini. Untuk arena, oh ini mohon maaf ini ada kesalahan tulis, ini bukan modul arena, maaf, ini yaitu modul pro model karena kesalahan kita sendiri. Dan next ini rata-rata dan lain-lain tanda deviasi variansinya. Ini kita pakai Excel semuanya dan lanjut kita ke perhitungan manual. Nah, ini yang membedakan. Nah, DF itu sama dengan tanda deviasi 1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 ya N2 terus ditutup kurung dikuadratkan ya seperti inilah. Terus didapatkan hasil sebesar 2,032879. Kita bisa dibulatkan ke bawah menjadi 2. Nah, untuk tabel distribusi T-nya kita dapatkan 4,3027. Ini dari mana tabel T? Tabel T kita dapatkan dari website. Cari saja tabel distribusi T. Nah, itu kita lihat karena TF-nya itu sama dengan 2, jadi tabel T-nya yaitu 4,3027. Lanjut ke half width. Half width-nya sama dengan itu rumusnya, terus sama dengan karena TA kali F kali A per 2 itu sudah
ada hasilnya dari tabel distribusi D. Jadi hasilnya itu 4,3027 terus diakar dengan 54,3333 dibagi 3 tambah 0,44663333. Sebenarnya itu tiganya panjang karena ada di Excel saya yang menghitung dibagi dengan 3. Terus karena perhitungannya agak panjang jadi langsung saja ke sama dengan hasil 18,38617. Sehingga confidence intervalnya ini hampir sama dengan modul yang pertama. Ya, seperti inilah hasil confidence intervalnya. Terus untuk analisanya dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 itu terima karena nilai 0 berada di dalam rentang μ1 minus μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum atau simulasi ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodul yang telah dibuat. Oke, yang kedua yaitu output simulasi. Seperti inilah output simulasi yang ada tadi di promodel. Itu hasil outputnya sendiri seperti ini yang saya tunjukkan di promodel. Analisis outputnya dari hasil result promodel dapat diketahui bahwa average time in system dalam 10 menit muncul pada replikasi 1 selama 8,91 menit, pada replikasi 2 selama 8,13 menit, replikasi 3 selama 9,46 menit, replikasi 4 selama 8,85 menit, replikasi 5 selama 9,03 menit, replikasi 6 selama 8,02 menit, replikasi 7 selama 7,669 menit, replikasi 8 selama 9,90 menit, terus replikasi 9 selama 8,61 menit, replikasi 10 selama 8,06 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang μ1 minus μ2 yang dapat dikatakan hasil tersebut valid. Terus untuk kesimpulannya, hasil output dari software promodel diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas pengangkutan barang return di JNT. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi software promodel yang telah dibuat. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang μ1 kurang μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Untuk saran penelitian ini lebih lanjut, peneliti harus dengan cermat mempertahankan serta mengoptimalkan sistem simulasi yang telah diterapkan. Ya, contohnya tadi banyak kerumitan dalam mengisi. Nah, itu harus cermat banget untuk mengisinya, harus teliti, jangan sampai ketinggalan satu item karena itu juga bisa mempengaruhi hasil. Terus hal ini dapat dilakukan dengan cara mensimulasikan berbagai software simulasi. Nah, yang modul 1 kan kita pakai Arena, terus ini yang kedua ya kita pakai Promodel. Seperti itu. Software simulasi itu banyak, kita tinggal mengeksplor saja yang beragam agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oke, selanjutnya yaitu daftar pustaka, nggak usah saya baca ini karena agak kurang penting. Terus kita stop share saja dan demikian presentasi dari saya selaku ketua kelompok dari kelompok 37 sesi Selasa 1 laboratorium simulasi komputer. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.